kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Teman-teman bisa bayangkan nggak jika ini nggak viral? Apa yang akan terjadi? Ibu-ibu itu akan nyaman dengan kondisi dan intimidasinya. Si mbak-mbak itu akan minta maaf. Si mbak-mbak itu pun akan takut melakukan itu jika terjadi sesuatu seperti itu nanti di kemudian hari. Bahkan mungkin ibu-ibu itu akan kembali mencuri coklat di situ, kita nggak tahu. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra di sini. Nah, kali ini kita berada di Harian Netra dalam operasi episode yang selanjutnya. Nggak tahu nih, soalnya ini nanti Harian Netra mau ditempatkan di episode berapa. Tapi kali ini saya ingin bikin video ini tentang tanggapan saya tentang suatu kasus yang sedang, bukan kasus, belum jadi kasus ya, masih suatu isu yang sedang viral tentang adanya karyawan Alfamart yang mendapatkan intimidasi dari seorang wanita tua. Udah tua atau belum? Seorang ibu-ibu yang datang naik Mercy, tapi kemudian di dalam nyuri coklat. Dan ada satu lagi yang dicuri, sampo ya kalau nggak salah. Nah, jadi ceritanya, jadi ketika si karyawan Alfamart ini memergoki mungkin ya, lalu kemudian dia melakukan video, lalu kemudian mengejar ibu itu sampai ke mobilnya agar membayar terlebih dahulu barang yang diambil tanpa membayar itu. Kemudian si ibu mengancam untuk melaporkan si kakak-kakak ini, bahkan kemudian didatangi dengan pengacaranya lalu mengancam untuk melaporkannya dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya dengar ini, aduh, mana ya? Lalu kemudian si mbak-mbak Alfamart itu yang tentu merupakan masyarakat awam, tentu takut dengan ancaman-ancaman seperti itu, ya kemudian meminta maaf. Ini yang sangat menyedihkan buat saya. Ya, dia meminta maaf atas peristiwa itu ya. Aduh, saya oke, lanjut dulu. Jadi, dia meminta maaf atas perbuatannya itu, tentunya karena dia takut. Padahal sangat jelas ya, ibu-ibu itu mencuri coklat dan kalau nggak salah sampo ya, satu lagi ada gitu. Nah, jadi banyak kemudian sedikit terjadi pro kontra dalam kasus ini karena ada disentuh-sentuh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan mengancam menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Transaksi Elektronik, tentunya dengan dijuntuh dengan pasal 45 ayat 1 nantinya. Nah, si ibu-ibu beserta pengacaranya ini berhasil mengintimidasi mbak-mbak Alfamart. Padahal sebenarnya dia yang salah ya. Gitu. Sekarang kita coba bedah sedikit. Apa sih unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Nah, dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa artinya dilarang bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu ancaman pidananya itu ada di pasal 45 ayat 1, kalau saya tidak salah, mungkin bisa teman-teman yang nonton yang berasa basic hukum bisa dikoreksi. Kalau saya tidak salah pasal 45 ayat 1 yang mengatakan bahwa ada denda 750 juta rupiah dan juta atau ribu saya lupa ya, dan pidana penjara 4 tahun. Nah, teman-teman,
Mungkin yang perlu saya soroti begini ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik? Nah, karena kita tidak punya rujukan pencemaran nama baik secara definitif di dalam Undang-Undang ITE, maka kita merujuk kepada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa yang menjadi unsur pencemaran definitif pencemaran nama baik itu adalah membuat mengumumkan eh, atau menuduhkan gitu ya kira-kira kepada seseorang sesuatu dengan tujuan untuk pokoknya saya agak lupa pula. Pasal 310 itu mungkin teman-teman bisa baca. Intinya dia memang tidak merinci tuduhannya itu tuduhan bagaimana karena di situ hanya dibuat menuduhkan dengan menuduhkan sesuatu gitu. Kalau kita lihat unsur menuduhkan sesuatu, tentu ini terpenuhi di dalam perbuatan si Mbak Kasir Alfamart ini. Sehingga kemudian saya nggak tahu lembaga mana yang mengeluarkan, saya lupa juga ini lembaga mana yang mengeluarkan, setelah mengeluarkan pedoman penerapan pasal 27 ayat 3 sehingga kemudian disebutkan bahwa konten-konten terkait dengan kenyataan atau fakta itu tidak dapat dijerat di dalam Undang-Undang ITE. Ya memang pasal 27 ayat 3 ini sangat ini ya teman-teman sangat menjadi kontroversi pada saat penerapannya di awal-awal dulu sebelum diubah juga. Tetapi di satu sisi memang sangat dibutuhkan teman-teman. Karena tentunya ini sebenarnya banyak menyangkut dokumen-dokumen elektronik, informasi elektronik. Nah, jadi di satu sisi pasal ini memang sangat kita butuhkan, tapi di sisi lain pasal ini bisa menjadi pasal karet yang bisa menjerat banyak orang. Dan inilah yang terjadi di dalam kasus atau di dalam isu atau di dalam peristiwa yang ada di yang terjadi kepada karyawan Alfamart itu dengan ibu-ibu si pencuri coklat. Maaf ya, saya harus sebut karena saya sebenarnya geram juga dengan ibu ini. Kenapa saya geram dengan ibu ini? Bagaimana ya? Ibu-ibu ini memanfaatkan kedudukannya sebagai orang berada untuk mengintimidasi masyarakat kecil yang dalam hal ini adalah mbak-mbak karyawan Alfamart itu. Di luar dari sudut pandang hukum, saya merasa keadilan sosial saya itu sangat tersinggung dengan peristiwa ini, teman-teman. Karena ibu ini kemudian meminta maaf setelah kasus ini viral. Artinya, oke, gini ya, oke. Mungkin Indonesia negara tercinta ini memang punya kultur saling memaafkan ya, antara masyarakat. Itu menjadi budaya timur yang sangat melekat di kita. Tapi apakah itu adil secara sosial? Gitu ya. Apakah masyarakat tidak apa namanya? Apakah kita tidak tergerus keadilan sosial kita menerima kenyataan ini? Seorang ibu-ibu berada menaiki Mercy, mengintimidasi seorang karyawan Alfamart, padahal itu adalah kesalahan. Nah, teman-teman, mungkin dari kasus ini saya nggak tahu ya apakah udah ada atau belum. Mungkin saya sebelumnya memang saya sudah melakukan penelusuran, tapi sejauh ini memang yang saya temui pasal-pasal di dalam hukum pidana, entah itu di dalam atau di luar KUHP, hanya ada pasal tentang ancaman atau intimidasi terhadap tindakan kekerasan gitu. Artinya eh, ancaman akan dilakukannya kekerasan gitu. Sementara kalau ini kan agak beda ya. Ini lebih kepada serangan psikologis gitu, serangan fisikis gitu. Jika memang belum ada, saya menyarankan aparat-aparat pembuat hukum ini bisalah mempertimbangkan untuk adanya ketentuan ini gitu, supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Ada dua unsur teman-teman yang bisa menyerang pegawai Alfamart itu secara psikologis. Yang pertama, kenyataan tentang kedudukannya bahwa dia adalah seorang karyawan Alfamart dan ibu-ibu itu punya power untuk mengancam
eh, apa namanya, karena kedudukannya sebagai orang berada gitu. Jadi dia bisa punya kemungkinan, dan tentunya mbak-mbak Alfamart itu lebih memikirkan itu akhirnya gitu. Yang kedua, bahkan power itu sudah dilakukan dengan mana dia membawa pengacaranya dan mengancam kembali si Alfamart, kasir Alfamart ini gitu. Di sini em, ketidaktahuan atau keawaman seseorang di bidang hukum tentunya itu menjadi salah satu sarana pengancaman, intimidasi yang sangat baik itu. Dengan disebutkan bahwa dia akan diancam berdasarkan Undang-Undang UU ITE pasal 27 ayat 3. Bahkan seandainya pun Mbak Alfamart itu membaca undang-undang itu, seandainya dia membaca untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tapi kan banyak hal-hal yang bersifat eh, teori, bersifat pemaknaan, dan macam-macam yang bisa dikaitkan dengan pasal itu, yang tentunya mbak-mbak itu tidak akan bisa jangkau dengan pikirannya, karena memang dia belum memasuki dunia hukum itu. Lalu kemudian itu digunakan oleh pengacara termasuk juga ibu-ibu itu untuk mengintimidasi fisikis si mbak-mbak itu. Sehingga mbak-mbak itu memilih untuk meminta maaf. Saya sebenarnya sebelum bikin video ini sangat geram ya teman-teman. Tapi gimana ya? Oke, jika memang mbak-mbak Alfamart itu bisa memaafkan perbuatan ibu itu silahkan. Tapi saya rasa kita masyarakat Indonesia, saya bukan memanas-manasi ya teman-teman. Saya sekali lagi saya bukan memanas-manasi. Saya rasa ini bukan sesuatu yang memanas-manasi, tapi memang layak untuk dilakukan, layak untuk kita berikan. Bahwa ibu-ibu ini harus kita berikan sanksi sosial. Artinya sanksi sosial ini bisa macam-macam. Bisa cap, bisa anggapan, bisa cibiran. Yang kita harapkan dengan adanya sanksi sosial ini, orang-orang tidak akan berbuat seperti itu lagi, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau kasus ini nggak viral? Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau kasus ini tidak disorot oleh beberapa orang-orang yang punya eksistensi yang baik, seperti Bapak Horman Paris dan sebagainya? Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau kasus ini tidak sampai ke telinga teman-teman semua? Apa yang terjadi? Si ibu itu akan nyaman dengan intimidasinya, si mbak-mbak itu akan merasa takut untuk melakukan itu lagi. Padahal itu adalah suatu kebenaran gitu. Teman-teman bisa bayangkan itu nggak? Jadi teman-teman paham dong, ibu itu minta maaf karena apa? Ibu itu minta maaf karena kasusnya viral, bukan karena dalam hatinya ingin minta maaf. Teman-teman paham nggak? Jadi itu yang saya maksud menciderai rasa keadilan sosial saya. Lalu kemudian nanti akan ada yang menganggap, ya sudahlah, kita sebagai orang beriman harus saling memaafkan. Oke, tapi secara fisikis apakah itu adil? Teman-teman bisa mengerti itu nggak? Apakah ini adil? Apakah setiap orang yang sudah melakukan intimidasi, lalu kemudian ketahuan oleh publik, lalu minta maaf, semudah itu kita maafkan gitu? Memang secara hukum dia tidak bisa disanksi teman-teman, karena itu tadi saya bilang, saya tidak menemukan pasal sanksi terhadap orang yang melakukan intimidasi secara fisikis, itu belum ada sepertinya. Kalaupun ada itu untuk melakukan kekerasan, memang ibu ini tidak melakukan kekerasan, tapi melakukan pengancaman secara fisikis. Memang belum ada, secara hukum belum bisa dijerat. Maka kita jerat dia secara sanksi sosial. Itu hak kita. Gitu. Saya ingin mendorong itu dilakukan. Kalau ketemu ibu ini di jalan, buang muka, itu perlu dilakukan. Pokoknya sanksi-sanksi yang bersifat sosial dalam waktu beberapa bulan ke depan. Sekali lagi teman-teman, teman-teman bisa bayangkan nggak jika ini nggak viral? Apa yang akan terjadi? Ibu-ibu itu akan nyaman dengan kondisi dan intimidasinya, si mbak-mbak itu akan minta maaf. Si mbak-mbak itu pun akan takut melakukan itu jika terjadi sesuatu seperti itu nanti di kemudian hari. Bahkan mungkin ibu-ibu itu akan kembali mencuri coklat di situ. Kita nggak tahu. Jadi teman-teman, histori orang meminta maaf itu juga harus menjadi pertimbangan kita memberi maaf atau tidak. Ya.
Saya rasa itu harus. Jangan kemudian hanya karena dia minta maaf, bahkan sampai nangis-nangis, bahkan gestur-gestur yang menurut saya sebagai suatu kemunafikan mungkin. Lalu kemudian kita memaafkan. Ya, ya, oke. Secara apa ya, religius mungkin ya perlu kita memaafkan. Tapi menurut saya Alfamart harus melanjutkan kasus ini. Nggak cukup dengan maaf itu. Saya bilang Alfamart. Karena Alfamart yang berkepentingan dengan pencurian itu. Dan si mbak-mbak kasir itu sudah melaporkan. Sudah membuktikan adanya peristiwa itu. Nah, Alfamart sebagai pihak yang seharusnya berkepentingan itu harus melaporkan ini. Gitu. Jadi saya sangat mohon seharusnya kasus ini dilanjutkan, atau jika memang tidak, maka kita berikan sanksi sosial kepada ibu itu supaya tidak terjadi seperti itu lagi, teman-teman. Intimidasi terhadap rasa keadilan seseorang. Sekali lagi, kita harus sama-sama bisa membayangkan bagaimana jika kasus ini tidak viral. Bagaimana jika kasus ini tidak di-highlight oleh orang-orang dengan eksistensi yang baik seperti Bapak Hotman Paris dan lain-lain. Bagaimana? Bagaimana jika kasus ini hanya berputar-putar di lokasi kejadian dan ibu itu? Bagaimana? Teman-teman bisa bayangkan, intimidasi itu menyebabkan mbak-mbak kasir itu mbak-mbak karyawan itu minta maaf. Minta maaf loh dia. Yang salah siapa? Yang minta maaf siapa? Hanya karena ada pengancaman balik yang dia memang tidak punya kapasitas untuk mengurai peristiwa itu, dan dia mungkin tidak punya kemampuan, ya, mungkin bukan tidak punya basic tentunya untuk menangkis penggunaan pasal 27 ayat 3 itu, dan dia juga kurang macam-macam lah. Sementara ibu itu dengan powernya bisa menggunakan pengacara, lalu kemudian pengacaranya itu goblok juga mau melakukan itu lah. Lalu teman-teman bisa bayangkan nggak? Itu yang akan terjadi kalau kasus ini tidak viral. Gitu. Jadi menurut saya, sebagai makhluk Tuhan, kita memang perlu meminta maaf. Tapi sebagai makhluk sosial, rasa keadilan saya tersinggung. Saya kasihan dengan mbak-mbak Alfamart itu. Saya kasihan. Mbak-mbak itu sampai berlari-lari mengejar ibu itu ke mobil, memvideokan. Dia menuntut. Sebenarnya gini ya teman-teman. Mbak-mbak itu melakukan itu untuk apa sih? Untuk apa coba? Untuk dirinya? Tidak. Dia berlakukan itu untuk tanggung jawab dia sebagai pekerja. Maka saya mohon Alfamart melanjutkan kasus ini. Jangan berhenti. Mbak-mbak itu melakukan itu karena dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya dia. Bahwa barang itu dicuri dan ibu-ibu tidak membayar. Maka dia kejar ibu itu. Itu untuk kepentingan dirinya sendiri kah? Tidak. Itu untuk kepentingan pekerjaan dia. Lalu apa tindakan Alfamart? Harusnya Alfamart itu jangan diam. Jangan diam. Nggak cukup permintaan maafnya itu. Boleh untuk mengurangi hukuman, tapi diteruskan kasusnya biar jangan terbiasa untuk melakukan itu. Tentu ada CCTV kan, bisa dipakai sebagai tolak ukur kan. Diteruskan supaya tidak terbiasa, supaya tidak jangan teman-teman, jangan ketika nenek-nenek nyuri sandal dihukum 5 tahun, ibu-ibu naik Mercy nyuri coklat nggak dihukum, dibebaskan karena meminta maaf. Pertanyaan saya, ini gimana selanjutnya gitu. Jadi saya mohon jangan karena udah minta maaf kasusnya selesai dengan perdamaian. Saya tidak setuju. Maaf, saya tidak setuju. Saya orang hukum. Saya tahu apa itu litigasi, non litigasi saya tahu. Tapi untuk ini saya tidak setuju. Kasus ini berhenti di permintaan maaf. Teman-teman sekali lagi harus bayangkan bagaimana jika kasus ini tidak viral. Minta maaf ke ibu-ibu itu. Bagaimana jika kasus ini tidak viral? Apakah mbak-mbak karyawan itu mendapatkan keadilannya dari intimidasi yang dilakukan secara fisikis? Nah, itu harus kita pikirkan, teman. Dan itu harus menjadi pelajaran kita. Kalau memang hukum tidak bisa memberikan sanksi, karena memang tidak ada laporan, karena ini memang kebetulan pencurian ini delik aduan. Jadi memang kalau nggak dilaporkan, ya nggak bisa diproses. Maka kita yang memberikan sanksi sosial kepada itu. Terima kasih. Semoga opini atau reaksi saya ini bisa
menjadi pengetahuan bagi kita. Dan sampai jumpa di operasi episode berikutnya.